Alright guys, welcome back. Ini kasus kali ini bakal kita bahas ini sangat kontroversial nih bro ya. Kembali eh berapa minggu ini kayaknya kasusnya gila-gilaan banget ya bro ya. Bener-bener kayak Iya, bertubi-tubi dan banyak bener-bener kontroversial yang semua. kita ya. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan, yaitu kita bakal ngebahas tentang eh putusan Pon Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Pengadilan yaitu negeri Pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu untuk melakukan penundaan pemilu ya bro ya, kurang lebih Ya, selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, dan menggunakan putusan serta merta atau yang di dalam bahasa Belanda itu uitvoerbaar bij voorraad. Jadi diminta untuk putusan itu serta merta. Nah ini banyak banget mengundang opini dan pakar-pakar itu langsung pada bersuara lah ya, jelas karena kan eh, dari peraturan konstitusi kita yang ada itu melarang dan udah menegaskan bahwa ya pemilu presiden itu dan badan lain itu ya 5 tahun sekali gitu. Nah dari putusan ini nih bro ya langsung aja. Menurut lu gimana bro pemilu ditunda nih? oke. Eh, dari awal runtutannya ini kan ini diajukan sama ini ya salah satu partai yang Partai tidak Prima. lolos Ya betul. diterima. Gue juga baru dengar ada partai Prima ya ini. Gue baru pertama kali dengar sih jujur. Awalnya itu terus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Mm-mm. tuntutan tersebut dan memerintahkan untuk dilakukan penundaan pemilu ya sampai 2 tahun 4 bulan ya. 7 hari ya. Nah dan gue juga baru dengar katanya kalau KPU bakal mengajukan banding Ya. untuk ini. Nah kalau dari sudut pandang gue juga di sini bingung sama hakim ini melakukan apa ya, dasar putusannya untuk apa ya, menunda pemilu itu apa sebenarnya? Soalnya ya udah jelas ya di amanat konstitusi itu ya pemilu itu ya emang 5 tahun sekali, dan di undang-undang dasar kan emang uh, udah diamanatkan juga untuk pemilu itu ya emang harus 5 tahun sekali, Betul. nggak dilaksanakan kecuali memang ada keadaan genting atau yang luar biasa baru itu bisa dijadikan pertimbangan. Tapi kan di sini ya tahapan pemilu juga sekarang kan udah berlangsung kan. Ya udah Dan menurut berlangsung. gue apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri ini adalah dia melampaui kewenangannya. Menurut gue Betul. sangat melampaui kewenangannya. Menurut gue satu-satunya lembaga yang berhak untuk ini kan sebenarnya kan itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya ranahnya kan untuk menguji sebenarnya. Oh, uh, untuk melakukan persidangan ini bukan Mahkamah Konstitusi, Bro, tapi PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. bisa juga bisa. Cuma kan sebenarnya kalau mau ditunda sebenarnya pemilunya kan itu harusnya kan diubah undang-undangnya sebenarnya, dan itu sebenarnya harusnya di Mahkamah Konstitusi sebenarnya untuk undang-undangnya ya ini. Hmm. Cuma kan gue juga nggak tahu di sini dasar hakim Hmm. yang bukti-bukti yang diajukan oleh Partai Prima itu seperti apa sehingga ya tuntutannya itu kemarin dikabulkan. Dan kita lihat ya dari survei dari beberapa lembaga survei itu emang ya mayoritas di atas 80% itu yang menginginkan pemilu tetap ada, 2024 Betul. itu pemilu tetap ada, walaupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini itu tinggi banget di atas 74%. Hmm. Itu jarang banget terjadi di negara demokrasi. Kalau pemimpinnya udah mulai lengser itu biasa tingkat kepuasan ke pemerintah itu biasa turun, tapi ini 74%, ini sesuatu yang langka. Tapi kalau kita lihat di lembaga surveinya itu walaupun tingkat kepuasannya tinggi tapi masyarakat tetap ingin adanya pemilu begitu. Jadi masyarakat nggak mau sebenarnya adanya penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden, itu masyarakat tidak mau. Nah, harusnya kan hakim juga harusnya melihat fenomena yang ada di sekitar di masyarakat begitu kan. Harusnya itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Betul. Gue juga bingung nih, Betul banget. Partai Prima ini menggugat apa sehingga kemarin tuh dilakukan penundaan. Kalau seandainya misalnya dia tidak lolos Seleksi dia tidak administrasi. lolos administrasi, kenapa harus pemilunya ditunda kan kemarin gitu?
Kan kemarin ada tuh kasusnya yang Partai Umat kan. Partai Umat kan Ya, awalnya dia tidak lolos tuh. Dia ya. nggak lolos kan Dan yang mediasi administrasi. Tapi akhirnya. kan dia dimediasi terus disuruh apa ya kayak diberikan waktu tambahan gitu untuk melengkapi begitu kan dan akhirnya kan diterima juga sama KPU nggak harus tahapannya ditunda. Sekarang kan tahapan pemilu udah dimulai nih. Ya masa harus ditunda sedangkan masyarakat juga menginginkan ya pemilu itu tetap ada gitu nggak boleh ditunda apalagi apa ya, memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi menurut gua ini putusannya keliru ya menurut gua dan salah sebenarnya. Ya, betul. Jadi dari pakar-pakar yang gua tonton dan dari hasil riset gua, jadi eh putusan ini tuh melanggar Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 guys, nomor 10. Yang intinya kalau ada kesalahan dari badan atau lembaga hukum itu ya dikasih wewenangnya disidangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi bukan di Pengadilan Tinggi Negeri gitu ibarat kata. Nah, terus ini juga, jadi buat teman-teman yang belum tahu kasusnya itu awalnya kayak gimana, gue cerita sedikit. Jadi awalnya itu kan ada Partai Prima gitu ya, yang dinilai sama KPU ini tidak memenuhi syarat secara administratif untuk ikut pemilu nih 2024 ya kan. Otomatis sebagai partai yang tidak terpilih dia mengajukan apa ya mungkin berarti itu kayak banding kenapa nih nggak partai kita nggak lolos, dan akhirnya Partai Prima itu ke Bawaslu di apa namanya di pertamanya itu ke Bawaslu itu diterima nih Des, diterima dan dikasih putusan bahwa ya udah kalian perbaiki di KPU, dikasih waktu 1 kali 24 jam, dan Partai Prima ini menyanggupi walaupun kata ketua umum dan wakil ketua umumnya itu ya sangat berat karena seleksi administrasinya yang perlu diperbaiki itu ada 13.000 lebih kabupaten, terus dalam waktu 1 hari, tapi mereka menyanggupi katanya. Nah cuma dari Sispolnya ada 5 kabupaten yang gak dibuka nih kata si Partai Prima ini tuduhannya, jadi itu berupa tuduhan. Jadi mereka nggak bisa melengkapi lah intinya kurang lebih, dan akhirnya si Partai Prima ini saat apa namanya yang verifikasi administrasi yang revisinya yang kedua tuh yang diperintahin Bawaslu dinilai tetap tidak memenuhi syarat nih sama KPU. Nah akhirnya langsung lah si Partai Prima ini ke Petun yang tadi tuh Pengadilan Tinggi Tata Usaha, Ya dan betul betul. ditolak sama Petun karena nggak punya legal standing, katanya nggak punya legal standing dan segala macam. Akhirnya Partai Prima ini ternyata menemukan celah nih bro. Jadi di hukum itu kan seperti biasa, hukum itu ada celah untuk masuk, ada celah untuk keluar ya kan. Itu udah bukan rahasia lah bahwa kalau lu mau ini ada celahnya ini, keluarnya ada celahnya ini. Menemukan celah dia bikin, jadi tadi itu tuntutannya itu adalah mereka gimana pun caranya atau gimana maunya mereka pokoknya ikut pemilu lah intinya. Nah, tapi pada saat dia ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, mereka itu ingin pemberhentian pemilu, jadi bukan penundaan, bro. Cuma otomatis kalau pemberhentian pemilu otomatis jadinya tertunda dong pemilunya, ya kan? Jadi kata pakar-pakar tata negara ya, ya kalau diberhentikan ini bakal terjadi ledakan, apa ya ledakan? Ya bisa jadi ledakan marahnya masyarakat juga ya kan. Terus ya ledakan kesalahan konstitusi, bukan kesalahan konstitusi, menyalahi konstitusi karena ya udah diperintahkan sama konstitusi untuk 5 tahun sekali kan pemilu. Nanti legitimasi kekuasaannya nggak ada dong nanti kalau misalkan ditunda sampai kapan ya, siapa yang memerintah, siapa yang punya kuasa, dan legitimasinya apa gitu kan. Apakah ada PLT presiden nanti atau ada PLT ketua DPR gitu-gitu kan. Sama kayak yang terjadi di gubernur sekarang ini kan. Ya, Nah akhirnya ya mak udah jadinya kasusnya panas nih sampai sekarang. Nah, betul betul betul. Eh, makanya kan tadi gue bilang ya, eh, nggak bisa ditunda ini tahapan pemilu. Kalau mau ditunda atau diberhentikan ya harus diubah dulu undang-undangnya, undang-undang pemilunya. Dan Hmm. undang-undang pemilu itu harusnya disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau mau menunda ya, kalau mau menunda pemilu ini kita konteksnya undang-undang pemilu ya. Misalnya Hmm. kalau mau diubah atau mau diundur itu harus undang-undangnya yang dirubah.
gitu. Dan itu harusnya tuh di ranah konstitusi, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Kalau betul, Partai Prima ini kalau mau menggugat KPU ya benar harusnya di PT UN sebenarnya. Harusnya betul. menggugatnya harus di PT UN. Yang bisa membatalkan putusannya KPU kan hanya PT UN sebenarnya. Iya, membatalkan putusannya. Kalau mereka misalnya mau atau menunda pemilu atau memberhentikan pemilu kata lo tadi, ya ranahnya bukan di ini, harusnya di Mahkamah Konstitusi untuk diubah undang-undangnya sebenarnya. Makanya Hmm. di sini ada satu kekeliruan menurut gue juga dari ini ya, dari pihak Partai Prima, ya nggak masuk ininya di pengadilan negeri itu bukan wewenang mereka soalnya. Kalau di PTUN kan dia menggugat KPU kan, tapi katanya dia tidak punya legitimasi kan, jadi Hmm. ditolak kan sama PTUN. Sekarang Ya, dia kan mau ininya kan menunda pemilu tuh. Ya ya. nggak bisa, orang undang-undangnya udah disahkan kan, kalau mau itu, kalau mau menunda ya harus diubah dulu undang-undangnya biar tahapannya dihentikan. Dan yang bisa mengubah undang-undang itu kan ini ditinjau ulang itu kan Mahkamah Konstitusi dia. Hmm. Bukan ranahnya hanya di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, bukan. Hmm. Itu ranah konstitusi. Jadi ini keliru banget menurut gue. Dan banyak isu-isu kemarin ya, katanya banyak ada permainan Betul. apa segala macam. Dan yang ngomong ini adalah salah satu menteri terdekat presiden dan salah satu yang terkenal juga kalau dia ngomong tuh valid, ya kan? Jadi Sayangnya sayangnya itu Mahfud MD sering banyak benernya cuy kalau ngomong. iya, jadi eh kita jadi gimana ya? Kalau Prof Mahfud yang ngomong itu kita percaya gitu ya kan? Dia Dan dia ngasih spillnya iya, dia ngasih dia spill, dia ngasih kisi-kisi, tapi kisi-kisinya itu keluar beneran gak kayak guru kita waktu SMA ngasih kisi-kisi tapi yang diujianin beda gitu kan. Kalau Prof Mahfud kasih kisi-kisi itu dia persoalannya tapi ngasih kisi-kisi sekaligus kunci jawaban bro. iya makanya dan eh kata Prof Mahfud itu pastilah ada permainan kata dia kan kurang lebih kayak gitu dan Dan bahaya sih dari menurut gua. dari tanggapan banyak ketua umum partai, gue lihat juga termasuk yang partai yang paling besar saat ini yaitu PDI Perjuangan juga mengecam kan putusan ini. Katanya kan Bu Mega juga mengecam untuk putusan penundaan pemilu. Dan kemarin dia bahkan sekjennya PDIP kemarin juga kan sempat ngomong tuh kalau ya ini pasti ada permainan orang-orang besar di belakangnya begitu sih, kenapa bisa mereka berani gitu memutuskan yang kayak gitu. Jadi harus diselidiki sebenarnya ini hakimnya ya. Gua kemarin ada usulan juga tuh hakimnya untuk diadukan ke Komisi Yudisial juga kemarin. Iya betul. Pasti sih, soalnya aneh banget. Soalnya kan kata Prof Mahfud, ya contohnya misalnya kita mau nikah harusnya di pengadilan agama, tapi malah ke pengadilan militer ya nggak nyambung sama-sama pengadilan sih, cuma ya nikah bukan di pengadilan militer kata dia gitu. Jadi betul sih terlalu aneh dan apa ya? Nah jadi gini, Dan pada saat jadi celahnya ini kenapa bisa disidangin kan kata Prof Mahfud itu harusnya ya kalau dia udah tahu ini adalah masalah administrasi ya sudah dikasih ke pengadilan tata usaha jadi si pengadilan negeri ini tinggal menolak aja gitu kan cuma ini sampai disidang kan dan sampai dibuat putusan gitu kan. Nah dari ini celahnya awalnya itu itu karena memang perdata karena perdata katanya dia jadi merasa dirugikan nih si PT Partai Prima karena kan mungkin, keluar apa segala macam. Nah, dianggap ini masalah perdata. Nah, terus dibilang sama Hotman Paris, "Ya kalau, masalah perdata ya udah tinggal ganti rugi kan." Dan emang KPU dituntut 500 juta, dan itu apa namanya, pemberhentian proses pemilu. Jadi itu yang jadi masalah proses pemilunya. Kalau 500 juta sih mungkin menurut gua bagi KPU mungkin nggak berat, cuma ya penundaannya ini yang bakal jadi pemberhentiannya ini yang bakal jadi polemik yang luar biasa ya kan bisa ada pergerakan luar biasa kalau sampai pemilu di berhentiin ya kan. nggak bisa, soalnya eh, rata-rata rakyat kan pengen pemilu itu tetap berlanjut. Dan undang-undangnya kan udah disahkan juga sama DPR kemarin, jadi Iya, nggak mungkin kalau mau itu ya ubah dulu undang-undangnya yang udah disahkan sama DPR gitu. Dan ranahnya itu kan gue bilang tadi konstitusi, bukan di pengadilan. Ya bener, emang pengadilan negeri ini emang nggak berwenang sama sekali sebenarnya.
untuk memberikan putusan untuk penundaan pemilu begitu. Soalnya itu bukan ranah ranah mereka. Oke lah, misalnya kalau Partai Prima tadi berpikir mereka dirugikan ya, jadi bisa secara perdata gitu. Ya benar kata Bang Hotman sebenarnya, ya tinggal ganti ganti rugi aja kalau kalau perdata sebenarnya. Cuma kan aneh banget ya putusannya bisa melenceng dari ini yang awalnya cuma perdata bisa sampai menghentikan pemilu gitu. Iya, Dan makanya aneh banget. kocaknya itu Partai Prima, lu pernah dengar kapan aja Partai Prima? Gue bahkan dampak positifnya itu sebenarnya kita tahu ada partai namanya Partai Prima cuy. Iya, ini jadi salah satu partai yang bakal melejit namanya di masyarakat, bisa tiba-tiba. Cuma gue Iya mikir gini, mungkin. kalau misalkan ini permainan untuk menambah ini kan jadi menambah menambah masa kekuasaan kan. Nah, harusnya kan Sekarang yang bermain itu partai-partai penguasanya kan, harusnya. Cuma partai penguasanya itu penguasanya sendiri pun ngasih ibarat kita clear bahwa dia bilang dia taat konstitusi dan ya udah pemilu dijalanin 2024 ya kan. Presiden udah ngomong, terus yang tadi lu bilang sekjen PDP juga ngomong. Kan harusnya kalau permainan ya mereka yang main dong biar mereka berkuasa jadi lebih lama gitu kan. Iya kan kalau kita ngomongin politik ya kita kan ngomong kekuasaan ya. Mungkin ya mereka di sini tuh bukan hanya mereka sebenarnya yang punya kepentingan orang-orang penguasa itu. Banyak juga orang-orang di luar itu yang punya kepentingan sebenarnya di misalnya di pemerintahan ini dia punya kepentingan di sini itu ada sesuatu yang yang pengen terus gitu nggak mau diberhentikan gitu. Jadi ya gimana caranya untuk pemerintahan ini tetap tetap jalan gitu nggak ada pergantian gitu walaupun yang menginginkan itu sebenarnya ya bukan dari orang lingkaran kekuasaan gitu bisa jadi orang lain tapi yang menikmati begitu yang menikmati dari pemerintahan ini gitu. Bisa juga seperti itu kan kalau kita ngomongin yang ini ya yang penundaan pemilu atau ini kan rata-rata juga udah ngomong ya dari PDIP dari segala partai yang penguasa saat ini bahwa mereka Menolak, iya. menolak untuk dan pemilu dan bahkan kan partai-partai itu kan udah kayak membangun koalisi kan untuk Iya, udah eh, untuk persiapan pemilu ini. kalau yang setahu gua emang rata-rata semua yang menolak ya untuk adanya penundaan pemilu gitu. Ya, Semua kalangan dan pemerintah kan sikapnya kalau dari Prof Mahfud kan udah jelas ya, clear kalau pemerintah ya enggak ini maksudnya pemilu tetap berjalan gitu. Sebenarnya itu udah amanat konstitusi gitu kan. Jadi kalau seandainya pemerintah mau menambah jabatan atau apa ya itu sama saja melanggar konstitusi kan dan itu bisa dipidana nanti. Jadi nggak boleh. Kalau mau ini ya harus diubah dulu undang-undangnya kata ini betul. kata beberapa waktu kalau mau ini pemilu atau mau menambah ini ya harus ubah dulu undang-undangnya. Kalau yang sekarang itu nggak memungkinkan begitu. Itu menyalahi konstitusi. Jadi ya mungkin banyak ya orang-orang di luar sana yang menikmati pemerintahan saat ini dan mereka nggak pengen berhenti dan kemungkinan itu yang bermain seperti ini. Ya, bisa jadi konspirasi seperti itu. Cuma jadi ada salah satu solusi dari dari mantan hakim agung ya. Profesor siapa gue lupa namanya tuh. Yang terkenal banget. Dan katanya ya solusinya sebenarnya sangat simpel ya udah bikin aja akta dading atau perdamaian bahasa gampangnya gitu kan. Jadi gimana nih jalan tengahnya solusinya apa? Dan cuma menurut lo bener gak sih KPU ini sampai sesalah itu dan kalau misalkan KPU-nya dan terbukti salah, soalnya kan gini, dianggapnya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, Bro, itu adalah tempatnya di mana hakim-hakim berprestasi karena Jakarta Pusat kan dia salah satu Iya ibu betul. kota negara. Nah, jadi otomatis hakim-hakim ini udah pasti hakim-hakim yang berpengalaman dan profesional seharusnya ya kan. Nggak mungkin mereka Iya nggak tahu aturan, nggak mungkin. Nah, betul. jadi pasti ini kalau misalkan kita di posisi si ini ya Partai Prima bisa jadi beneran KPU-nya yang salah. Betul betul betul. Kak, jadi Ada kemungkinan ada ada kemungkinan. nah gue nggak menafikan ya kalau
KPU itu prosesnya bisa salah. Terbukti kan kemarin di Partai Umat tuh. Itu kan terbukti kalau KPU melakukan pelanggaran kan. Tapi yang gue sayangkan itu putusannya bro. Kenapa harus pemberhentian pemilu? Itu yang gue sayangkan. Kalau prosesnya sebenarnya kalau nggak apa-apa misalnya kalau ini disidangkan, tapi ya jangan putusannya itu melebihi kewenangannya. Di sini kan yang dipermasalahkan itu putusannya bro. Ini kalau kita ini dari sudut pandang ini ya, kita nggak berprasangka ke hakimnya itu dia ada main atau apa gitu. Di sini kita berbicara kalau ya benar kata lu, ini kan ya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang otomatis kan di sana ya hakim-hakim yang Luar unggulan lah biasa, ya, istilahnya. unggulan. Jadi mungkin kan kalau putusannya itu benar gitu. Jadi nggak putusannya itu. Tapi yang di sini yang dipermasalahkan itu kan me- me- mereka putusnya itu melebihi kewenangannya bro, melebihi kewenangan. Harusnya kan mereka bukan bukan itu yang harusnya diputuskan sebenarnya. Hmm. Mereka misalnya kalau memutuskan itu bisa sebenarnya kalau mau jalan tengah ya KPU ganti rugi, atau enggak ya di Partai Hmm. Prima ini disuruh apa ya dia dari mana dirugikan ya diganti rugi, atau ya yang kayak Partai Umat kemarin dimediasi begitu. Nah, jadi gini deh. Si Partai Prima ini sudah dimediasiin. Ya, Hmm. dengan yang tadi itu dibilang ke di Bawaslu itu yang disuruh perbaiki. Kata KPU nih, mereka sudah dimediasi. Jadi kalau Partai Umat pada saat dimediasi, nah mereka melakukan verifikasi dan verifikasinya lolos administrasi. Jadi tinggal ke tahap faktual, verifikasi faktual. Nah kalau si Partai Prima ini saat setelah dimediasi, mereka tetap nggak lolos, tetap nggak layak gitu Iya. loh. Nah makanya mereka, karena si setelah mediasi ini mereka tetap dinyatakan gak layak. Nah, sedangkan Partai Prima merasa lah orang siap berkas kita lengkap semua, kenapa kita nggak layak? Nah, mereka menganggap wah ada sesuatu nih dari KPU yang dinilai tidak profesional dan tidak adil. Makanya kan Betul. yang dituntut sama si Partai Prima ini katanya kan azasnya si pemilu ini kan adalah luber jurdil kan, apa namanya, langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Nah, kata dia asas adilnya ini tidak kami rasakan sebagai Partai Prima, makanya itu. Ya. Dan anehnya kemarin kan dia kenapa ditolak sama PT UN itu kan sebenarnya harusnya kan sebenarnya PT UN sebenarnya yang Hmm. ini. Tapi gue nggak tahu ya kenapa PT UN bisa menolak itu. Sebenarnya ya harusnya kalau dirasakan Partai Umat merasa dirugikan kan sebenarnya ya harusnya ya PT UN sebenarnya yang punya ranah di sini. Oh jadi gini, kalau masalah MPTN ini kan dijelasin nih sama salah satu narasumber yang waktu itu di research yang gue lihat itu. Jadi kan dia datang ke Bawaslu nih bro, datang ke Bawaslu, Bawaslu bilang ya udah mediasi, kalian kita kasih waktu 1 kali 24 jam, silahkan perbaiki. Diperbaiki, nah ternyata katanya Sispolnya ada 5 kabupaten lah nggak bisa dibuka dan lain-lainnya. Terus dinyatakan sama KPU, oke kalian setelah dimediasi tetaplah tidak bisa berlanjutkan karena kalian ya tidak dianggap lolos untuk seleksi administrasi. Nah, setelah putusan itu dari KPU itu, si Partai Prima ini tetap merasa dia itu lolos, merasa dia itu apa ya, layak. Dia ngomong lagi ke Bawaslu. Nah, Bawaslu itu punya peraturan di ketentuan Bawaslu pasal 15 ayat 2 huruf B. Jadi berita acara yang dibawa ke Bawaslu itu adalah produk dari tindak lanjut keputusan. Jadi karena dia adalah tindak lanjutnya itu dia apa namanya, perbaikan kan, terus perbaikan gagal lagi. Nah dianggap itu objeknya masih sama, sedangkan Bawaslu punya peraturan kalau objeknya itu masih sama dia nggak mau lagi, ibarat kita nggak mau lagi ngurusin. Nah akhirnya karena Bawaslu ini nggak merekomendasikan dan nggak menolak, pada saat dia datang ke PT UN dia nggak punya legal standing untuk melakukan persidangan itu, dan PT UN ya otomatis menolak gitu kan. Jadi dianggap ya udah lu kalah kalah aja, ibarat kata gitu, nggak usah sini karena lu nggak punya legal standing yang bisa di apa ya, diperdebatkan atau dipersidangkan di sini. Makanya nah setelah nggak ada legal standing ini ditolak PT UN, nah mereka ibarat kata nih, kalau dari yang gua tangkap ya, si Partai Prima ini tetap kekeh dia itu layak dan bisa ikut pemilu. Nah dia mungkin nanya sama orang yang punya kuasa hukum atau apa, siapa yang ngerti hukum, ya dia bilang ya ada celahnya nih di
lu bisa di pengadilan tinggi bilangnya kasusnya perdata, masa dirugikan. Nah nanti karena pengadilan tinggi bilang ya dia itu masuknya ke kasus perdata karena dia merasa si Partai Prima ini merasa dirugikan, bro. Kan verifikasi gitu-gitu kan butuh biaya juga, kata dia aja. Dia verifikasi eh yang verifikasi revisinya aja tuh 13.000 apa 15.000, itu kan ya persiapan ya, etes kertas apa kayak atau apa kan itu butuh biaya kan. Nama dia masa dirugikan, makanya pengadilan tinggi bilangnya itu wewenang dia karena ini perdata, dia bilang gitu. Sedangkan ternyata ini administrasi. Iya kan, kalau kan itu anggapan ini ya, berarti mereka ini ya nganggapnya ini kan sebelah pihak sebenarnya. Tapi di sini gue mau menyoroti sebenarnya ya, proses ini semuanya bro, proses verifikasi yang dilakukan sama KPU itu gue lihat ya, itu banyak partai sebenarnya yang mengeluh sih sama proses ini. Bahkan partai besar pun sekelas Golkar, sekelas ini, itu bahkan mengeluh. Soalnya verifikasi faktualnya itu kan katanya ribet dan ya mahal banget. Mahal banget prosesnya Betul, gitu. betul, betul. Karena ini Apalagi yang gua dengar-dengar ya, Des ya. Itu kan tadi katanya pas ada saat yang perlu direvisi aja tuh, dia perlu bikin tim di bukan bikin tim, bikin struktur organisasi dan keinian partainya di 13.000 kabupaten. Itu yang berarti kata yang perlu dilengkapi. Berarti kan kelengkapan keseluruhannya lebih dari 13.000 dong. Ya sangat mahal dong, karena faktual kan artinya dia dicek apakah benar gitu kan. Ya itu mungkin dicek satu-satu dari 13.000 itu. Gua kurang tahu ya, gue belum pernah jadi panitia KPU. Cuma ya pasti mahal gitu. Makanya dianggap ribet dan mengeluarkan biaya. nggak bisa menyalahkan ini sebenarnya. Ya mereka, lu udah tahu cara mainnya, lu harus ya siap-siap gitu. Entah lu kalah atau enggak ya, lu harus siap. Kalau lu enggak, lu misalnya kalah terus lu kok tiba-tiba mewek itu kan minta ganti rugi, ya menurut gue juga nggak fair juga gitu untuk Hmm. kita ini sama KPU. Kalau kita apa ya, memberikan alasan ya prosesnya mahal, kami merasa dirugikan, ya udah tahu mahal, kenapa lu mau mendirikan partai politik yang jelas-jelas ya kayaknya Yang mahal nggak. lebih. Partai-partai penguasa juga kan apa ya, kayak ini terlalu apa ya, terlalu berat dan terlalu mahal gitu prosesnya, padahal kan mereka udah partai besar. Nah apalagi yang sekelas partai Partai baru ya, baru apalagi ya. kan nggak Ini baru gitu, ya ini bakalin dinilai kecil lah ya Partai Prima mungkin, karena gue juga belum pernah dengar sama sekali itu namanya Partai Prima tuh. dan yang gue soroti sebenarnya di sini, di pengadilannya itu apa, proses verifikasi faktualnya itu apa ya, dibuka gitu di pengadilan negeri ya kemarin yang diinin, yang digugat sama apa ya, Ya ya, digugat eh sama Partai Prima. perdata ya kan, mereka perdata Perdata. kan harusnya bisa membuktikan kalau mereka itu dirugikan di bidang di ini apa gitu. Kalau kalau misalnya karena biaya yang ini terus mereka merasa nggak adil, ya kan tinggal KPU sebenarnya ganti rugi aja gitu. Apa proses yang mereka nggak adil, terus ditaksir berapa kerugian yang dialami sama partai adil, ya ya sebenarnya udah selesai sebenarnya, nggak perlu sampai ke pemberhentian pemilu sebenarnya itu. Makanya yang disalahkan kan kemarin itu putusannya. Kalau Iya. masalah perdata mungkin oke ya, karena mereka sudah mengeluarkan apa ya, banyak biaya, terus mereka merasa nggak adil, prosesnya itu ada ketidakadilan, ya oke oke aja sebenarnya. Kalau masalah perdata bisa juga kalau perdata. Jadi tapi kan putusannya yang aneh, putusannya ini, tapi Penundaan. putusannya malah kayak putusan konstitusi cuy, putusan Iya. Mahkamah Konstitusi yang itu. Makanya aneh banget itu sebenarnya yang disorot kemarin sama beberapa pihak itu Iya, sih. betul. Jadi ini buat info juga buat teman-teman yang lain. Jadi dinilai kenapa bisa diperdatain itu seperti ini, Des. Jadi yang tadi gue bilang saat dia verifikasi revisi gitu ya. Nah, 5 kabupaten itu nggak bisa nggak dibuka sispolnya. Jadi katanya sih intinya kalau lu partai politik lu mesti input di sispol dan segala macam gitu ya. Nah, 5 kabupaten ini berarti kata nggak bisa diisi, sedangkan mereka
bilang ya mereka udah siap melengkapi. Jadi ibarat kata nih, ini correct me if I'm wrong ya netizen, ya takutnya gue salah nangkep. Jadi kalau ya analoginya kayak gini misalnya, gue udah ngerjain skripsi sama apa namanya proposal misalnya contoh ya. Cuma sama si tim kampus gue ini nggak dibuka nih apa namanya halaman websitenya untuk upload. Ya kan jadinya skripsi sama proposal gue jadi nggak berguna dong. Dinilainya ya gue nggak ngerjain skripsi padahal gue udah ngerjain. Jadi kurang lebih analoginya yang gue tangkap sih kayak gitu. Jadinya dinilai sama si partai prima ini, lah gue udah lengkapin tapi kenapa lu nggak buka aksesnya, lu bikin gue jadi nggak bisa lolos nih. Sedangkan kata si KPU, kita kita buka kok, kita buka. Nah makanya kata pakar-pakar ya udah gampang, banding nih buktiin kalau siapa yang bohong nih, KPU apa si partai prima, gitu aja. Betul, betul. Ya tinggal dibuktikan aja sebenarnya di situ tuh Mm-mm. eh, waktu prosesnya ya, waktu Iya, prosesnya mereka apakah udah upload atau belum gitu. Dan KPU juga harus ngebuktiin kalau mereka itu udah buka akses, udah buka begitu. Buktinya mana gitu kan? Kan harusnya ada semua tahapannya kan pasti ada dokumentasinya kan? Itu pasti betul, ada. betul. Tinggal iya, jadi kan nanti dibanding itu tinggal dibuktikan aja sebenarnya mereka keberatannya di proses mana ya silakan dibuktikan gitu. Mereka eh, kalau seandainya misalnya KPU yang nggak memberi yang salah misalnya di sini ya, yang terbukti misalnya nih, ya udah tinggal di apa ya, kayak yang kayak Partai Umat aja kemarin gitu menurut gua. Soalnya kalau Lagi dari ini dari pandangan gue tadi itu sangat mendukung KPU ya. Cuma setelah gue dengar masalah gini deh, gue yakin KPU ini bukan orang-orang bodoh ya kan, pasti orang-orang pilihan ya. Nah, dan mengerti hukum segala macam karena kan setiap pemilu mereka selalu digugat kan, apapun pemilunya mereka selalu tergugat, itu udah biasa tuh ngurusin kayak gitu. Nah, kalau gue jadi ketua KPU dan gue nggak bohong nih, gue buka aksesnya, gue kasih keprofesionalan, gue tinggal kasih lihat nih aksesnya, gue buka untuk semua sispolnya, mereka yang belum upload, jadi bukan salah kita ya, kayak gitu ya udah pasti menang itu peradilannya. iya Nah betul. makanya pada saat gue lihat kejanggalan ini, gue hati gue 60% partai prima, 40% gue percaya KPU karena gampang, orang ya udah buktiin aja nih kalau si partai prima bohong. Nah kalau udah ketahuan bohong gitu kan ya udah pasti partai prima malah bisa itu digugat balik ya kan. Pencemaran nama baik KPU dan segala macam. Ini udah, Betul. kenapa harus kebanding, kenapa nggak pas kemarin aja pas sidang awal-awal ya udah bilang ya, kan dia bilang si Spole ini segala macam gini-gini, ya udah kasih tahu nih kita buka akses. Terus misalnya nih kita minta misalnya 10 berkas, dia cuma ngasih 3 berkas, sedangkan si Spole yang untuk tujuhnya kita buka semua. Ya udah berarti kita nggak salah dong, harusnya kayak gitu kan, gampang banget kan, logika dasarnya gampang banget. Ya putusan ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak merugikan sebenarnya Partai Prima ya. Seharusnya kan kalau di sini KPU nggak bisa membuktikan kan seharusnya di sini Partai Prima itu kan dikasih ini ya menang dan harusnya kan mereka bisa ke tahapan selanjutnya kan sebenarnya kalau kalau Nggak putusan nggak bisa ke tahapan selanjutnya dia karena minta perdata, jadi ganti rugi 500 juta katanya kalau nggak salah. ya kalau kalau sekarang kan ininya perdata ya. Tapi Mm-mm. kan di sini karena putusannya ini kan jadi ya mau nggak mau KPU harus banding Harus mau nggak banding mau. betul, kalau nggak bisa kacau 2024-nya. Betul, Betul makanya betul. makanya makanya gua sih, terlepas dari isu-isu ya gua nggak tahu karena gua nggak ada di balik oligarki atau partai penguasa, gua nggak tahu nih apakah ternyata emang ya partai Prima ini dibayarnya suruh untuk kayak gini kayak gini kayak gini, KPU juga gini, gua juga nggak tahu ya, jadi apakah dikondisikan apa nggak. Cuma kalau terlepas dari itu, karena gue yakin orang-orang KPU tuh udah sering disidang apa segala macam, digugat segala macam, pasti udah tahu lah buat kata cara celahnya, cara logika sederhananya, cara buat menang. Dan logikanya ibarat kata gue orang awamnya bukan orang hukum, ya udah gue buktiin aja kalau gue kasih akses. Kan dia bilang dia merasa tidak adil ya kan, ya udah cara kasih lihatnya ya udah, kasih lihat kalau lu sebenarnya udah adil tapi emang dia nggak layak, gitu aja kan. Makanya Paling gampang ya ya tinggal udah.
tinggal ditanya aja Partai Prima proses yang nggak adilnya apa, terus KPU pembelaannya apa. Kalau benar di saat itu misalnya KPU yang ini ya tinggal suruh ganti rugi aja sebenarnya. Tapi yang disayangkan itu kan putusannya ini yang mengada-ngada kan. Jadi ya sekarang mau nggak mau harus banding KPU Harus karena banding. putusannya yang apa ya kayak ngawur, jadi ya harus harus banding. Hmm. Tapi sebenarnya kalau putusannya kemarin agak waras ya, ya harusnya ya KPU ya misalnya kalau KPU bersalah ya tinggal ganti rugi sebenarnya, harusnya ya putusannya tinggal ganti rugi aja, nggak perlu sampai mengurusi prosesnya. Kan di sini udah jelas kan kalau Partai Prima udah nggak layak ya, berarti ya udah nggak perlu apa ya mempermasalahkan pemilunya gitu. Yang disalahkan ini kan pada saat proses verifikasinya kan. Kalau Partai Prima apa ya, merasa salah satu prosesnya itu nggak adil ya tinggal suruh aja kan KPU ganti rugi gitu kan. Betul. Bukannya di waktu itu kan udah dikasih ini juga kan sama Bawaslu, tapi mereka tetap ya nggak layak begitu. Jadi ya udah kan yang dikasih apa ya yang diberikan hak untuk menentukan ini kan KPU sama Bawaslu kan yang ini pemilu. Ya makanya ya itu kalau dari gua KPU gua anggap janggal. Nah, kalau si Partai Prima ini gua anggap ya cuma partai yang ngotot aja, dan terlepas dari semua Iya, isu ya, kalau misalkan isu ini beneran nggak ada, cuma isu-isu doang masalah penguasa oligarki dan lain-lain ini, ya gue rasa emang ini adalah eh, pengaisan keadilan sih, karena bisa aja KPU-nya yang salah, kayak dinilai kan Partai Umat kan lumayan masif tuh suaranya ya kan kan, dan orang juga udah pada lumayan tahu lah. Terus dia di kalau sini. misalkan ini bahaya nih kalau misalkan Partai Umat, gue takut ya, jadi kayak ada sentimen kayak misalnya Partai Umat karena agak lumayan gede lah ya, sedang gitu. Ya udah kasih aja lah, dia kita mediasiin, kita damai udah, biar nggak bacot lagi. Nah sedangkan Partai Prima ini mungkin dinilai, ah Partai Prima apaan sih Partai Prima, udahlah nggak usah buka. Nah bisa aja, siapa tahu gitu, Di siapa situ. tahu. Makanya kan gue bilang menyoroti putusannya itu kan kenapa harus diputuskan penundaan. Kalau Partai Prima merasa salah satu prosesnya itu kan tinggal suruh aja KPU ganti rugi. Mereka di situ misalnya merasa dirugikan berapa, ditaksir aja misalnya kerugiannya. Kalau mereka merasa dirugikan dari saat karena mereka kan prosesnya dari awal tuh berapa miliar atau berapa prosesnya, ya suruh aja KPU ganti rugi. Kami udah melakukan proses ini, biayanya segini, ya udah suruh aja gak KPU ganti rugi gitu. Ya makanya Makanya aneh banget makanya sangat di sini aneh, nggak nggak berwenang, tapi juga janggal dari kedua-duanya. sebenarnya. Dari Partai Primanya disangka bonekanya oligarki atau boneka penguasa, tapi dari KPU-nya kalau saran gue kayak kayak bocah yang nggak tahu cara ngapa-ngapain, itu gampang banget cara nyelesainnya. Iya cuy, sama Partai Prima mereka kayak dikambing hitamkan banget di sini. Iya. Sebenarnya kan mereka juga kayak ya mereka nggak expert bakal apa ya kayak putusannya itu ya bakal sampai penundaan pemilu sampai penundaan pemilu. Kan belum tentu juga kalau yang menghendaki penundaan ini Partai Prima, bisa juga ada orang luar, kebetulan ada Partai Prima yang menggugat, jadi apa ya kayak eh, kepentingan mereka itu diselipkan gitu di antara perselisihan antara Partai Prima dan KPU, bisa juga. Jadi kan sekarang yang kena dampaknya ya Partai Prima sebenarnya. Yang jelek itu ya Partai Prima sebenarnya di sini. Hmm. Dan Mereka kan KPU sekarang dalih-dalihnya juga kayak bilangnya ada banyak juga partai yang gak lolos verifikasi. Nah, partai yang nggak lolos verifikasi kan, dan mereka nggak menggugat, artinya kan mereka sadar bahwa emang nggak lolos. Nah, takutnya ya Partai Prima ini kenapa sengotot ini, karena mereka beneran merasa ya apa yang kurang, malah kenapa gua nggak dikasih akses gini-gini. Makanya kenapa gue bilang gue 60% lebih pro ke Partai Prima ya, walaupun terlepas dari isu-isu ya. Kalau misalkan dari isu ya berarti ya udah gue dibohongi aja. Cuma menurut gue KPU-nya rada-rada janggal juga sih, takutnya dia bener nggak melakukan hal yang ya sesuai prosedur gitu. undang-undang kita kan sebenarnya udah menyiapkan semua sebenarnya kalau misalnya kita tidak misalnya merasa dirugikan kan udah ada wadahnya, entah kita ke pengadilan tata usaha atau pengadilan negeri kan udah ada ininya, udah ada jalan.
Dan di sini kita tidak menutup mata ya, bisa juga kemungkinan ya memang Partai Prima yang benar gitu. Iya, Tapi yang disayangkan putusannya kemarin itu aja sebenarnya. Di sini kita tidak menyalahkan kalau Partai Prima menggugat, justru ya ini membuka mata gitu, sebenarnya membuka mata kita kalau ya sebenarnya kalau KPU-nya misalnya salah ya berarti memang kita harus memberikan pengawasan yang lebih gitu sama KPU di prosesnya ya. Siapa tahu ya tidak apa ya tidak menutup kemungkinan KPU nanti bakal apa ya lebih ini lagi prosesnya lebih jelek lagi prosesnya gitu kalau tidak diawasi gitu. Jadi menurut gua sah-sah aja kalau Partai Prima merasa dirugikan terus menuntut ke sana kemari ya silakan asal bisa dibuktikan ada buktinya ya monggo gitu. Tapi kan di sini yang disayangkan sama publik itu sebenarnya bukan penuntutannya, tapi putusannya kemarin yang seakan-akan itu kayak melebihi dari apa ya? Melebihi dari yang seharusnya gitu. betul. Itu aja sebenarnya. Betul banget. Kalau masalah menggugat KPU atau apa ya silakan kalau kalian merasa dirugikan juga silakan. Kok toh juga semua lembaga tinggi negara kan bisa kita tuntut sebenarnya kalau kita merasa dirugikan kan. Merugikan, betul. Untuk meminta hak kita lah ya. Betul. Jadi intinya sih kurang lebih gitu guys. Ini perdebatannya masih dan dari berita yang gue baca sih katanya KPU udah mengajukan banding. Nah semoga bisa bisa lebih jelas lagi nih siapa yang berbohong, siapa yang sebenarnya benar atau segala macam. Karena ya ibarat kata dari yang terlihat sepertinya sepele, cuma ini kalau misalkan beneran putusannya itu bisa inkrah dan harus penundaan pemilu, gue yakin masyarakat bakal bergerak, bakal ada sesuatu yang bisa di luar dugaan kita yang bakal bisa menjadi huru hara di 2024 dan 2024 itu kan sekitar 1 tahunan lagi gitu kan. Jadi gue harap eh bisa ini ya, bisa ada jalan keluar yang lebih baik lah ibarat kata jangan sampai menimbulkan huru hara gitu kan. Gue yakin lah nggak bakal sampai dari segi sudut pandang gue sampai saat ini masih yakin kalau ya pemilu bakal tetap diadakan ya. Ya, gue juga Soalnya ya masih yakin. pemilu itu bisa bisa ditunda itu kalau contoh kita ambil contohnya itu dari ini ya, yang dari Cina, Turki. Kalau di Cina itu kan ya mereka yang pertama karena kenapa bisa ditunda pemilu ya di sana kan partai cuma satu dan kayak sistemnya itu kan dia kayak terpimpin gitu kan Ya, cuma satu terpimpin. orang gampang kalau mengakali undang-undang gitu mereka tinggal ubah aja undang-undangnya gitu kalau mereka ini kan tinggal dibikin kasus nah kalau kita di sini agak susah kalau mau ngubah konstitusi kalau kita mau merubah undang-undang gitu soalnya di sini kan banyak apa ya kita di sini kan banyak bisa multi partai bisa multi ya pokoknya banyak lah yang dan itu nggak apa ya nggak membutuhkan waktu yang sedikit gitu kalau mau merubah undang-undang untuk jadi proses panjang gitu. Proses panjang betul. Ya, dan kan kalau mau memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu atau itu kan undang-undangnya yang harus diubah sebenarnya bukan apa ya kalau kalau tahapannya udah nggak bisa. Jadi yang ini yang harus undang-undangnya yang diubah baru bisa sebenarnya. Dan merubah undang-undangnya itu nggak memakan waktu yang sebentar. Betul. Dan itu perlu lobby-lobby politik juga dan gue yakin juga para politisi kan melihat apa ya keinginan masyarakat begitu dan masyarakat ya di atas 80% menginginkan ya masa jabatan presiden udah dua periode dan nggak ada penundaan pemilu sama sekali itu gue yakin itu para politisi nggak bakal kalau para politisi di negara kita itu gue yakin nggak bakal berani apa ya menyebelahi keinginan masyarakat soalnya kita kan ininya masih sistem langsung kan kecuali kalau udah secara perwakilan ya ada ini tapi karena kita pemilunya secara langsung gue yakin para politisi juga bakal apa ya yang nomor satu itu keinginan masyarakat pasti yang dilihat ya jadi gue yakin nggak akan ada penundaan pemilu sih. Betul. Betul, betul. Jadi ya kita berdoa supaya putusannya atau yang inkrah nanti bisa yang terbaik lah bro ya. Kalau dari gue sih paling itu aja yang penting kita sama-sama mengawal nih untuk sampai kan nanti September pendaftaran terus
Berapa terus tahun depan 2024 itu Februari kita ya Dan pemilihannya ya? sama teman-teman juga nih bro, harus paham juga sama hierarki pengadilan kita gitu. Mhm, Mereka sekarang kan banyak ini ya persepsi kalau misalnya pengadilan negeri ini udah mereka nggak tahu nah yang namanya kayak inkrah atau apa main langsung kayak demo aja gitu ininya gitu kan, mereka nggak tahu ada namanya banding, nanti dia ada pengadilan tinggi, ada namanya kasasi dan sebagainya gitu. mhm, Mereka berpikirnya kan sekarang banyak ya yang nggak paham kalau di negara kita itu ada sistemnya gitu, ada hierarkinya. Kalau kalian nggak puas di pengadilan negeri, silahkan banding di pengadilan tinggi gitu kan. Kalau nggak dari pengadilan tinggi baru ke tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi gitu. Nah kan kalau udah Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi itu baru inkrah kan putusannya begitu. mhm. Kalau sekarang kan karena pengadilan negeri jadi masih bisa banding gitu. Jadi buat teman-teman yang berpikir ini udah fix bakal ada penundaan pemilu, ini belum Belum tentu, belum tentu, masih betul. ada Masih gitu. masih Itu masih kan banyak Pak jalurnya. masih 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 banyak cara begitu untuk merubah keputusan. Jadi nggak langsung final ya. Ini buat teman-teman kalau yang merasa misalnya udah langsung fix ini bakal ditunda, enggak. Ini tuh baru upaya tingkat pertama Ya, istilahnya. Nanti ada tingkat dan nanti di ujungnya itu kalau banding itu sebenarnya dia di Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu ujungnya di Mahkamah Agung iya, sebenarnya. ujungnya di Mahkamah, betul, betul banget. Kecuali kalau PU nggak melakukan banding, baru itu putusannya ingkrah. Inkrah Tapi ya, kan di sini udah karena banding. berarti putusannya itu bisa diubah gitu. Mhm, betul banget. Jadi ya itulah ya, keseruan padahal pendaftarannya belum tapi udah mulai seru ya kan? Cuy, Ya kalau udah udah, ngomongin iya, udah mulai seru dan ya kita awasi dan kita tetap nikmati aja apa dan ya, jangan sampai ada perpecahan atau segala macam sih yang penting mah. lagi sebenarnya yang di sini ini lumayan nyambung sebenarnya pembahasan kita, yaitu sebenarnya sekarang lagi disidangkan yaitu sistem pemilu kita sebenarnya yang kemarin tuh agak ini di antara proporsional terbuka sama proporsional tertutup, tapi mungkin di lain kesempatan lah ya Lain kita ini. kesempatan kita bahas. Nanti itu biar kita bisa kalau dari data-data dan fakta yang lebih menarik lagi baru kita eh, bahas itu tentang Ini pandangan kita terkait apa namanya itu ya, apa namanya, pemilihan tertutup sama terbuka. Cuma intinya itu sih untuk yang di pendapat gua, pandangan gua sama data-data yang gua temuin di internet tentang penundaan pemilu 2024 ini. Nah, kalau dari lu ada lagi Des, mungkin Des? dari gue sih yang terakhir ya, bagi siapapun yang merasa dirugikan ya sama salah satu institusi negara gitu, ya mestinya kita meniru ya, meniru Partai Umat ini gitu ya. Jangan takut untuk kalau kita merasa benar punya ada bukti ya silahkan tuntut aja gitu, menurut gue jangan takut gitu. Itu sih sebenarnya yang harus kita tiru dari Partai Prima ini begitu. Betul. Itu sih sebenarnya ya, kalau kalian merasa dirugikan sama negara, negara juga memberikan ruang gitu kalian bagi kita atau bagi kalian untuk menuntut begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit itu langsung demo atau apa, itu sih yang ini. Ya Betul. ada wadahnya gitu. Jadi Kalau kalian ngerasa caranya lebih ya, konstitusional ya. Enggak yang entah anarki, demo-demo gitu. putusannya itu benar atau salah, itu bukan salah kalian yang menuntut. Kalian sebenarnya nggak bisa disalahkan sebenarnya di sini. Partai Prima sebenarnya di sini nggak bisa disalahkan sebenarnya. Betul. Yang gue miris itu sebenarnya mereka kayak banyak menyalahkan Partai Prima, sedangkan mereka kan harusnya ya mereka kan cuma mengikuti prosesnya doang begitu kan. Jadi menurut gue sangat keliru ya kalau kita di sini menyoroti apa ya, kalau kita langsung menyalahkan Partai Prima, bahkan mereka kan bisa jadi juga di sini korban begitu, Bisa bisa jadi. jadi. Bisa jadi. Makanya Ya, intinya itu ya sih kayak semoga begitu. yang terbaik lah ya Desa untuk putusannya dan ingat di sini Betul, masih betul. masih putusan nanti masih ada banding kita tetap kawal ya sampai gimana Betul. hasilnya. Sampai ini ada penundaan pemilu lah, kita nggak mau eh, kayak balik lagi ke zaman Orde Baru lah ya, sampai presidennya itu banyak-banyak, soalnya kita udah punya banyak pengalaman buruk tentang pengalaman yang ini, kita bahkan kan 32 tahun kan dipimpin sama pihak yang otoriter gitu. Betul. Oke, Mungkin itu aja sih kalau dari gua. Lu juga cukup mungkin deh. itu aja.
Iya, cukup dari gua. Oke, itu aja guys, pandangan kita berdua gitu ya, dan seperti biasa, ya di other side ini, konten kita juga ngasih opini gitu. Jadi opini kita itu bisa benar, bisa salah, dan kalian bebas beropini. Cuma ingat, tetap pakai akal sehat dan menggunakan fakta-fakta yang ada, walaupun ya mungkin fakta-fakta yang sebenarnya itu bisa aja tertutupi gitu ya. Cuma ya Udah. udah, ya udah kita yang fakta-fakta yang bisa kita dapetin aja, dan semoga bisa mencerdaskan kalian juga. Jadi masyarakat itu bisa cerdas dan nggak asal mau maunya kalian. Dan ya seperti biasa yang kita pengen kasih tahu ya, kalau kalian mencintai suatu atau fanatik ke satu, jangan terlalu mendewakan. Kalau membenci, jangan terlalu membabi buta. Oke, itu sih dari gua Ega Nakson. SK Chandra. Oke, see you in the next video. Bye bye guys, thank you.